Mari kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah pencipta langit bumi bahkan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami tinggi agungkan dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu ada. Tetapi juga Engkau Allah yang rela datang ke dalam dunia untuk menggenapi janji-Mu setelah manusia jatuh dalam dosa, menyediakan jalan keselamatan untuk melepaskan manusia dari jerat hukuman dosa, dari kematian yang kekal. Engkau rela datang ke dalam dunia, dan bahkan Engkau taat sampai mati, dan sampai mati di kayu salib di darah-Mu, ya Yesus. Itulah yang menjadikan kami kuat berdiri di hadirat Tuhan saat ini, memberanikan diri masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus, menikmati segala berkat Tuhan. Itu semua karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia, sehingga kami yang percaya kepadamu mempunyai jalan masuk, mempunyai akses datang di hadirat Tuhan, mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan masuk di dalam pelayanan-pelayanan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai di pagi ini, urapilah dengan Roh Kudus. Bahkan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, dan bahkan jemaat-jemaat kami yang tidak bisa hadir secara langsung, yang ada di dalam ruang Zoom meeting, Tuhan urapi dan terangi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang akan melewatkan waktu-waktu yang indah di hadapan Tuhan. Tetapi ini benar-benar menjadi waktunya Tuhan. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Segala kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu kami tolak. Demi kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Engkau hadir dan berkuasa di sini. Waktunya Tuhan kami belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Zakaria pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ratapan atas Dia yang Tertikam. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-14 dengan bersuara. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur boleh ada di hari ini, hari yang bersejarah di dalam kehidupan umat manusia, di mana Kristus Yesus tersalib
bagi kita semua. Saya memberikan judul penyampaian firman Tuhan hari ini, pembebasan rohani. Tujuan penulisan kitab Sakaria adalah yang pertama, ditulis untuk mendorong kaum Yahudi sisa agar melanjutkan pembangunan kembali bait Allah di pasal 1 sampai pasal 8. Kemudian tujuan yang kedua ada pada pasal 9 sampai pasal 14, ditulis untuk memberi semangat kepada semua umat setelah menyelesaikan bait Allah dan untuk menyatakan arti sebenarnya bila Mesias datang. Di bagian pertama pasal 1 sampai pasal 8 dimulai dengan menasihati orang Yahudi untuk kembali kepada Tuhan supaya ia bisa kembali kepada mereka. Dan di bagian kedua, pasal 9 sampai pasal 14, berisi dua kumpulan nubuat akhir zaman yang didahului ucapan ilahi. Di pasal 9 ayat 1 dan di pasal 12 ayat 1. Ucapan ilahi pertama pada pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 17 mencakup janji-janji keselamatan Mesias bagi Israel. Kemudian ucapan ilahi kedua dari pasal 12 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 21 berfokus pada pemulihan dan pertobatan Israel. Inilah kitab yang paling bersifat Mesias dari semua kitab perjanjian lama, karena banyaknya acuan yang jelas mengenai Mesias terdapat dalam 14 pasal di kitab Sakaria ini. Sakaria bernubuat tentang kematian Yesus yang mendamaikan orang Yahudi, yang pada akhir zaman akan membuat orang Israel meratap, bertobat, dan diselamatkan. Di pasal 12 ayat 2 sampai ayat 9 yang khotbah kemarin dari pasal berapa? Pasal 10, jadi ini belum dikhotbahkan. Kalau ini backgroundnya dari pasal 12 ayat 2 sampai ayat 9 membicarakan tentang pembebasan rohani. Kemudian khotbah hari ini yang saya beri judul pembebasan rohani, mulai pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Pembebasan jasmani tidaklah lengkap tanpa pembebasan rohani. Kita tahu bahwa kitab Sakaria ini ditulis pasca pembuangan orang Israel dari Babilonia. Ketika mereka dibuang ke Babilonia dan akhirnya mereka terlepas dari pembuangan itu dan sisa orang Israel itu kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Pembebasan rohani. Pembebasan secara rohani dikerjakan Allah secara sempurna. Tidak hanya sekedar pembebasan, tetapi Allah mengerjakan pembebasan rohani. Atau kalau kita membaca di kitab nabi-nabi besar, pemulihan Israel akan dikerjakan oleh Allah secara sempurna. Dengan cara bagaimana pemulihan akan terjadi secara sempurna kalau kita baca di kitab Yesaya dan Yeremia, yang nantinya kitab suci itu tidak hanya sekedar ada dalam bentuk tulisan, tetapi itu akan ditaruh di dalam loh hati mereka, di dalam hidup mereka. Pembaharuan, pembebasan secara rohani akan dikerjakan oleh Allah secara sempurna. Allah memberikan kekuatan atau energi dan memotivasi roh manusia yang jatuh kepada sikap dan tindakan yang benar. Allah melakukan pembebasan secara rohani secara sempurna
di dalamnya Allah memberikan kekuatan, memberikan energi, dan memotivasi roh manusia yang jatuh kepada sikap dan tindakan yang benar. Mentalitas manusia. Atau kalau kita baca konteks ini, orang Israel yang baru selesai dihukum di dalam pembuangan dari mentalitas budak, didorong sedemikian rupa oleh Allah, mempunyai mentalitas orang-orang yang dibebaskan dari pembebasan, dari penjajahan secara fisik. Jadi Allah bukan hanya mengerjakan pembebasan secara sempurna, pembebasan rohani, tetapi Allah memberikan kekuatan dan memotivasi roh manusia yang jatuh kepada sikap dan tindakan yang benar. Pertanyaannya, apakah buktinya? Kalau kita lihat, kalau saya boleh merangkum, ini ada dua gagasan besar dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Gagasan yang pertama, Allah memberikan kekuatan, memberikan motivasi supaya mentalitas budak itu berubah menjadi mentalitas orang-orang pilihan Allah dengan Allah mencurahkan Roh Kudus. Ini ada di Perjanjian Lama. Belum terjadi peristiwa ini. Kalau kita baca ayat yang ke-10, disebutkan begini, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Ternyata ucapan ilahi yang ada di pasal 9 ayat 1 dan di pasal 12 ayat 1 ini akan benar-benar terrealisasi ketika Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Atau kalau saya mengulang kembali, bagaimana kita yang sudah melewati hari Pentakosta, kalau diundur ya, ini kan dari masa lalu melihat ke depan, peristiwa yang belum terjadi. Tetapi kita sudah melewatinya, hari Pentakosta itu, hari pencurahan Roh Kudus itu. Kalau saya ulang lagi, kenapa kita mempunyai keberanian untuk percaya kepada Yesus? Memang benar itu karena iman. Tetapi hal yang paling penting ternyata karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Kalau kita baca Sakaria, dia masih mengacu ke depan. Peristiwa nanti Allah akan mencurahkan roh. Ketika kita tahu Allah akan melakukan pembebasan rohani secara sempurna, di dalamnya Allah memberikan energi, Allah memberi kekuatan dan memotivasi mentalitas budak itu. Allah membawa orang Israel untuk benar-benar menikmati fasilitas daripada Allah. Apakah itu akan terjadi dengan sendirinya? Kalau kita baca pada ayat yang ke-10, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ketika Allah mencurahkan Roh Kudus, energi itu, kekuatan itu, motivasi mengubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas pemenang, itu bisa dialami, dinikmati hanya karena Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita melihat kita sekarang, kalau orang Israel kita baca di sini, baru melihat di masa yang akan datang peristiwa itu. Karena kita mengikuti kronologisnya, sekarang kita sedang memperingati hari Jumat Agung, hari kematiannya. Nanti hari Minggu kita akan memperingati hari kebangkitannya. Kemudian film yang diputar pada waktu lalu liburan itu, bagaimana Yesus menampakkan diri selama 40 hari, kemudian dia terangkat ke surga, kemudian peristiwa setelah itu hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan oleh Allah. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, seperti
mengingatkan kita yang sudah mengalaminya. Orang Israel belum mengalaminya. Kita sudah mengalaminya. Kita lebih mudah untuk memahami ini karena kita sudah mengalaminya. Kita tahu kita ada sekarang seperti yang saya sampaikan dari tadi. Kita boleh ada di sini sekarang karena Allah memberi kekuatan. Karena Allah memberi energi kepada kita. Bukan karena kita, bukan karena saya. Tapi Allah memberi kekuatan. Allah memberi energi kepada kita. Dan kalau kita lihat berikutnya, dia bukan hanya beri kekuatan, dia ubah motivasi kita. Sekali lagi ini, kalau lihat fenomena terakhir ini, saya sedih. Jangan-jangan ada di antara orang Kristen yang mengikuti fenomena itu. Bapak Ibu sudah tahu mungkin, diberitakan secara luas di media massa, di YouTube. Ada seorang ibu dari Pulau Kalimantan, bahkan diundang sampai ke Depok untuk mendemonstrasikan kekuatannya, menyembuhkan banyak orang. Bukan masyarakat biasa yang mengundang itu. Tetapi ini, Angkatan Darat. Ada seorang mantan jenderal yang mencoba untuk, ya, saya yakini nggak ada orang Kristen di sana. Ya, ikut acara itu. Bagaimana orang melihat fenomena-fenomena itu? Bagaimana motivasi Allah sudah mengubahkan mentalitas budak menjadi mentalitas pemenang. Kalau ada yang mudah terpengaruh dengan fenomena itu, mungkin kalau saya Allah sudah lama saya penjat orang seperti itu. Saya yakin ada orang Kristen di sana yang ikut. Di antara ribuan orang, walaupun acara itu dibatalkan oleh yang mengundang. Karena sudah banyak kerumunan dan terjadilah kekisruhan pada waktu itu. Tetapi yang jelas di sini, kalau kita orang percaya sekarang ini, sekali lagi kalau kita lihat ayat 10, orang Israel baru melihat ke depan. Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga mereka akan mempunyai kekuatan, mempunyai energi, mentalitas budak diubah menjadi mentalitas pemenang. Kita sekarang sudah mengalami hari Pentakosta, ya kan? Walaupun kita mulai secara kronos, sekarang kita ada di hari di mana Kristus berkarya untuk menebus dosa kita. Yang penting yang pertama, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kalau di sini pakai kata akan, berarti belum. Kalau sekarang kita balik, Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kepada siapa? Kepada demi kilap. Kepada orang demi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kasih karunia-Nya dan menjawab doa mereka. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus adalah memberikan kasih karunia. Selain memberi kasih karunia, Allah mendengar keluhan mereka, permohonan mereka. Kasih karunia dicurahkan kepada kita. Kita hidup dalam kasih karunia. Dan keluhan-keluhan kita, permohonan kita akan didengar oleh Tuhan. Kalau kita baca konteks ini, orang Israel yang baru terlepas dari pembuangan di Babilonia, Mesopotamia, Allah mendengar keluhan mereka. Tetapi ternyata dengan syarat, ketika Roh Kudus dicurahkan, permohonan-permohonan orang Israel, atau kalau saya langsung aplikasikan kepada kita sekarang ini, permohonan-permohonan kita itu akan didengar oleh Allah. Karena Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Dan di dalamnya Allah akan mendengar kita. Mendengar keluhan, permohonan-permohonan kita yang dari satu waktu ke waktu yang lain tidak pernah berhenti. Harapan-harapan kita semakin lama semakin besar harapan kita.
Allah akan mendengar karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Yang kedua, tujuan yang kedua, supaya bertobat dalam iman kepada Kristus. Kalau kita baca ayat yang ke-10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini ayat pembacaan kita. Kalau melihat di pasal 12 ini, Zakaria berkata, nanti suatu saat mereka akan menyesal ketika mereka melakukan tindakan-tindakan bodoh menurut manusia. Membunuh Kristus, menikam Kristus sampai Dia mati. Tetapi disebutkan di sini, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Suatu saat nanti mereka akan memandang kepada Dia. Nanti kita akan lanjutkan, ini ayat ini masih berkelanjutan. Tetapi yang jelas, yang pertama, tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus, yang pertama supaya orang Israel menerima kasih karunia, dan bahkan doa permohonan mereka dijawab oleh Allah. Dan yang kedua, seharusnya supaya mereka bertobat dalam iman kepada Kristus. Yang sekali lagi sampai detik ini, walaupun kita mengakui dalam perjanjian baru, orang Kristen awal kurang lebih 90-95% berlatar belakang Yahudi. Orang Kristen mula-mula di abad pertama. Mau ke Asia, Paulus mengunjungi Asia kecil, ada orang Yahudi di situ. Kemana perginya? Ada orang Yahudi. Sehingga Paulus harus mengunjungi pertama orang-orang Yahudi, memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Dan banyak sekali orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. 90-95% gereja mula-mula adalah orang Yahudi yang bertobat. Tetapi kita lihat sampai sekarang ini, sekali lagi, informasi terbuka dan kita bisa nonton di YouTube. Waktu lalu saya nonton di YouTube, ada seorang yang mengaku sebagai Mesias. Oh, Mesias baru, tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Mesias sudah datang. Ada yang mengaku Mesias. Tapi banyak juga orang Yahudi nggak percaya itu Mesias. Karena masih ada fakta-fakta yang lain yang belum terrealisasi pada diri. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita ngotot berkata, Yesus itulah Kristus. Tetapi sampai detik ini, orang-orang Yahudi itu yang benar-benar menolak Yesus sebagai Kristus, itu konsisten ada. Tetapi kita bersyukur, sekarang kenapa kita bisa menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias? Kenapa? Kuncinya apa? Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang lain kenapa ngotot tidak menerima Yesus itu adalah Kristus, Mesias, Raja yang diurapi? Karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan tidak ditanggapi dengan iman. Tetapi kita minta maaf, tidak ada keturunan, tidak ada bau-bau Yahudi. Alkitab hanya mengenal dua kelompok bangsa. Yang pertama Yahudi atau Jews, yang kedua Gentiles atau kafir. Di luar Yahudi pasti kafir. Kita semua kelompok Gentiles itu. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus, karena Roh Kudus mengerjakannya secara ajaib dalam hidup kita, sehingga kita bertobat. Kita masuk di dalam tubuh Kristus. Kita masuk dalam satu komunitas di mana kita mengalami segala fasilitas, kapasitas dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk supaya bertobat dalam iman kepada Kristus, berbalik dan menyesal karena telah menolak Allah dan menyalibkan Mesiasnya. Sekali lagi ini kalau kita baca terus menerus, ini masih lagi ada aspek eskatologisnya, di mana mereka suatu saat nanti, kita teruskan ke tujuan yang ketiga. Yang ketiga, supaya menghargai pentingnya kehadiran Mesias. Masih di ayat yang ke-10.
dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sekarang mungkin tidak. Orang Israel masih ngotot, orang Yahudi masih ngotot, menunggu Mesias akan datang. Yesus bukan Mesias menurut mereka, tetapi ada satu waktu nanti mereka tidak bisa lagi berkata Yesus bukan Kristus, Yesus bukan Mesias. Pasti mereka harus percaya, karena dipaksa dengan situasi yang sulit, dengan kondisi yang sulit, tidak ada cara yang lain. Harus menerima Yesus sebagai Kristus. Tidak ada lagi Kristus yang lain. Yesus Kristus ternyata sudah datang. Dan mereka menyesal. Mereka meratap. Kalau saya teruskan lagi di sini, meratap mereka di sini bukan meratap biasa. Satu lagi. Maju sedikit. Supaya terjadi transformasi dan akan menangisi dia dengan pedih. Saya sengaja cantumkan di sini. Dari dosen bahasa Ibrani. Itu infinitif absolut. Jadi mereka benar-benar sungguh-sungguh pasti meratap. Tunggu waktunya. Sekarang mereka menolak Yesus sebagai Kristus, tapi ada satu waktu di mana mereka tidak akan bisa lagi tidak menolak Kristus. Tapi mereka akan menerima kenyataan bahwa ribuan tahun mereka menolak Yesus. Dulu mereka yang menikam Yesus, mereka yang menolak kekristenan sepanjang berabad-abad. Suatu saat kelak nanti, orang-orang itu pasti akan menerima dia sebagai Kristus, sebagai Mesias. Ada waktunya, ada tanggal mainnya. Bukan sekarang, nanti di akhir zaman. Mereka yang menolak, yang ngotot, terus-menerus menolak secara konsisten. Suatu saat nanti, pasti akan menerima dia. Dan tidak bisa menerima dia, karena dipaksa dengan situasi yang sulit. Sungguh-sungguh mereka akan meratap, menyesal. Dan sesalan mereka itu, pahit disebutkan di sini. Sungguh-sungguh pahit. Kalau saya kembali mengilustrasikan pahitnya bagaimana, sepahit apa, hanya orang yang pernah mengalami. Dan nanti orang Israel akan mengalami situasi yang pahit itu. Mereka akan mengalami situasi yang sulit itu. Dan meratap, oh ternyata selama ini kamilah yang menikam dia. Kamilah yang menjadikan dia mati, walaupun pada prinsipnya kematiannya itu adalah akses untuk kita datang kepada Allah, memperoleh keselamatan. Akses itu kita bertobat, mengalami pemulihan. Tapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ada waktu di mana Allah akan memaksa mereka untuk tidak lagi berkelit bahwa Yesus bukan Mesias. Tunggu tanggal mainnya, belum sekarang. Ada satu masa yang sulit. Kalau kita baca konteks ini seperti ada satu peristiwa di mana orang Israel berperang, kemudian mereka terhimpit dengan kekuatan yang hebat. Akhirnya mereka harus meratap kepada Allah. Dan satu masa, di masa yang akan datang, ada satu masa yang sulit. Ada peperangan yang besar yang akan menghimpit mereka dengan kehebatan mereka. Mereka tidak akan mampu melawan situasi yang sulit itu. Bisa keluar dari situ hanya harus meratap kepada Kristus. Tapi kita sekarang sudah ada di dalam pertobatan kepada Yesus Kristus. Kita benar-benar memperingatinya sekarang. Kalau di daerah kekristenan, Manado lah sekitarnya hari ini tidak ada yang berani pakai putih. Nanti hari Minggu, semuanya menggunakan hitam. Masker pun hitam. Sepatu pun hitam. Nggak ada yang warna-warni di sana. Berkabung. Tapi kembali lagi saya sulit untuk mengekspresikan perkabungan seperti itu. Bahkan tadi malam ada teman saya yang memposting di satu jalan di Manado. Kiri kanan itu semuanya salib yang ada cahayanya. Kiri kanan. Kira-kira dekatnya mungkin 5 meter. Di sepanjang jalan. Itu salib yang ada cahayanya. Nah, tapi bukan masalah salib yang bercahaya.
bukan masalah waktu berkabung. Mereka sudah bertobat atau belum? Sudah percaya kepada Yesus atau belum? Hidup mereka sudah mengalami transformasi atau tidak? Apa saja yang kita kerjakan, kalau belum bertobat, semuanya sia-sia. Tidak ada nilainya. Ketika orang belum bertobat, selebrasi seperti apa? Semewah apa? Itu tidak ada gunanya. Minta maaf. Sedih kalau melihat seperti itu. Salib kiri kanan muka belakang, atas bawah, tapi hidupnya aku seperti yang dulu. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Karakternya, karakter persis orang dunia. Mudah terbawa arus. Dan kalau bisa, hidupnya persis seperti orang dunia. Tidak ada bedanya sedikit pun. Itu yang digambarkan kepada orang Yahudi. Tapi bagi kita sekarang, kita berbeda. Kenapa berbeda? Roh Kudus sudah dicurahkan walaupun kita sedang memperingati hari kematian Kristus. Kenapa kita memperingatinya? Kita harus memperingatinya. Kenapa kita begitu ngotot? Karena Roh Kudus beri kita kekuatan. Roh Kudus berikan energi. Kenapa yang lain tidak? Jawab sendiri. Kenapa mudah patah arang? Seharusnya tidak. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus beri energi. Roh Kudus memotivasi. Terus mendorong kita untuk mengalami situasi yang sudah dipulihkan oleh Allah. Kita harus melawan semuanya itu. Kalau tidak, sama saja Roh Kudus belum dicurahkan. Transformasi belum terjadi. Tetapi ini kata firman Tuhan di ayat yang ke-10. Suatu saat nanti orang Israel pasti akan meratap. Bukan untuk kita ayat ini. Untuk orang Yahudi. Bagi kita sekarang adalah bersukacita. Puji Tuhan. Bukan saya yang dimaksud. Kita bukan seperti orang-orang Yahudi yang bebal ini. Kita bagian dari orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sudah beriman kepada Yesus. Sudah bertobat dari segala dosa-dosa kita. Mereka belum, tetapi suatu saat akan dipaksa dengan situasi yang sulit. Sehingga tidak ada cara yang lain. Harus meratap. Infinitif absolut maksudnya. Itu pasti sungguh. Pedihnya itu. Pedih yang sepedih-pedihnya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana pedih hatinya. Seperti seorang muda yang patah hati. Mungkin begitu. Tidak bisa diceritakan pedihnya seperti apa. Kalau ditinggal kekasih jiwaku. Pedihnya seperti itu. Tapi akan seperti itu? Oh enggak. Lain. Karena ibu berhubungan dengan kehidupan yang isinya adalah kesusahan, kesulitan yang tiada taranya. Tiada bandingnya. Di luar Kristus. Suatu saat akan tersudut. Di sudut ring putih dan ditonjok. Enggak bisa lagi wasit akan menahan tonjokan-tonjokan itu. Karena sudah tersudut, dihajar. Dan cara satu-satunya adalah wasitnya melemparkan handuk putih. Tidak cara yang lain. Menyerah. Meratap kepada Kristus. Percaya, menerima, menghargai. Bahwa dia benar-benar sudah datang. Maju lagi. Yang kedua, Allah bukan hanya mencurahkan Roh Kudus-Nya, tetapi yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14, Allah mengajar umat-Nya. Allah mengajar kita. Apa tujuan? Karena ini pengulangan, supaya transformasi direalisasikan secara personal. Diulang-ulang pada ayat 11 sampai ayat 14. Kepada keluarga tersendiri, kepada istri tersendiri. Disebut transformasi itu harus terjadi secara personal. Secara personal mempengaruhi keluarga. Secara keluarga akan mempengaruhi transformasi bangsa. Transformasi umat. Disebutkan ayat 14 sampai ayat yang
ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Transformasi itu adalah bagian dari Allah mengajar umatnya supaya melihat ketika kita ada di dalam pertobatan, ketika ada di dalam masa penebusan oleh Allah, di sisi lain kita juga melihat istri kita dalam keluarga, suami kita, anak-anak kita, keluarga berkeluarga. Bahkan kita melihat bangsa tempat di mana kita ada pun mengalami transformasi, mengalami pembaruan secara radikal. Ini lagu kita mengalami transformasi. Yang berikutnya. Terus yang pertama, walaupun pengertian kita tiada sanggup menjangkau besarnya kasih Allah yang termaktub di dalam salib itu, namun kita dapat melihat kenyataan perjanjian baru tentang maksud kematian Yesus. Sekali lagi, kematian Kristus sebagai pengadilan di Yohanes 3 ayat 18 dan 19, reaksi dan sikap manusia kepada salib Kristus merupakan pengadilan bagi dirinya. Tiada pengertian sikap netral. Siapa tidak di pihak aku adalah lawanku, kata Tuhan. Di ambang penyalipannya Yesus berkata, sekarang adalah masa hukuman atau pengadilan dunia. Di dalam kematian Yesus ditunjukkan murka Allah. Kematian Kristus sebagai kemenangan, Yohanes 12 ayat 13b. Dan ayat pasal 16 ayat 33, Yesus mengatakan bahwa ia mengalahkan dunia dan kejahatan. Yohanes 19 ayat 30, teriakan kemenangan dan bukan keputusasaan. Sudah genap, kata Tuhan Yesus. Kematian Kristus itulah pula kemenangan bagi manusia. Penerimaan akan Kristus membawa manusia itu ke dalam kemenangan. Kemerdekaan yang menuntut harga mahal, hancurnya belenggu dosa, bukan karena pengorbanan seorang pahlawan, tapi dengan pengorbanan anak tunggal Allah, suatu harga yang mahal. Manusia menerima kebebasan itu dengan cuma-cuma, tetapi Allah membayarnya dengan harta terbesar, yaitu yang ada di pangkuannya. Kematian Kristus sebagai pendamai, Allah memberikan jalan pendamaian antara manusia dengannya, karena manusia telah menempatkan dirinya pada posisi melawan Allah. Roma pasal 3, 25, 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18. Kematian Kristus merupakan pernyataan hati Allah. Isi hati Allah kepada manusia tertempa dalam kematian Kristus. Simpati Allah kepada manusia dinyatakan dalam kematian anaknya, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kematian Kristus sebagai korban pengampunan, hal itu terutama ditekankan dalam kitab Ibrani yang menyoroti Yesus sebagai imam besar dan juga korban yang dibawa imam itu demi keampunan dosa manusia. Manusia tidak perlu membawa korban demi atau untuk keampunan dosanya, karena Allah sudah memberikan domba Allah sendiri. Kematian Kristus sebagai pengganti yang seharusnya sengsara dan mati seperti itu, ialah manusia berdosa. Yang terkutuk adalah manusia. Yesuslah anak Allah yang berkenan kepadanya, tetapi Yesus juga yang dikutuk ganti kita. Ia dijadikan kutuk supaya kita terlepas dari kutuk itu. Galatia 3 ayat 13. Kematian Kristus sebagai teladan penyerahan diri, cawan, baptisan, dan salib adalah teladan hidup menuju kemenangan yang dirintis oleh Tuhan. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ingatlah teladan Kristus. Di dalam kematian itu terlihat teladan penyerahan diri, yaitu penyangkalan diri, hal merendahkan diri, dan hal mempercayakan diri kepada rencana Allah. Dan bacaan kita adalah satu refleksi bagaimana kita sudah mengalami banyak sekali berkat daripada Tuhan. Kalaupun sekarang kita berkabung mengingat kematian Yesus, tetapi kabungan kita, air mata kita adalah air mata penuh sukacita, karena kita sudah ada di dalamnya dan diberi kekuatan, diberi energi, diberi motivasi baru oleh Allah.
Di dalamnya hari ini saya yakin kita akan bersama-sama duduk sehidangan di dalam perjamuan kudus dan mengingat kembali apa yang terjadi di waktu lalu. Kita sudah ada pada karya penyelamatan itu, dimulai dari kematian Yesus Kristus. Dan ratapan-ratapan kita sekarang adalah ratapan-ratapan penuh dengan sukacita karena Yesus Kristus mati menggantikan kita sebagai orang yang berdosa karena salib-Mu.